Halo guys, jadi di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue pakai motor Benelli Moto BV 200 kurang lebih selama 1 tahun. Nah jadi motor gue ini, Benelli gue ini, gue beli second. Waktu itu gue beli kurang lebih pemakaian sebelumnya tuh sama pemilik sebelumnya tuh kurang lebih 6 bulan. Dan waktu itu kilometernya juga udah lumayan tinggi untuk pemakaian 6 bulan, sekitar 8-10 ribu, gue lupa. Nanti gue akan tampilin. Nah pas sekarang gue udah pakai kurang lebih 1 tahun, itu kilometernya udah jadi 17 ribu. Karena gue pakai untuk kegiatan sehari-hari juga, gue pakai kerja gitu. Gue PP waktu itu, gue pernah kerja di Puri, Jakbar, gue PP dari Bekasi. Sekali jalan aja udah 40 kilo ya, PP udah 80 kilo. Terus ya belakangan ini gue udah mulai naik KRL, motornya paling gue taruh di stasiun doang sih. Jadi ya nggak sekerja keras kemarin lah motor gue. Jadi motor gue ini emang gue pakai buat daily. Sebelumnya gue pakai Aerox dan gue ganti ke Benelli. Nah untuk review pemakaian selama setahun ini mungkin gue mulai dari hal negatifnya dulu ya. Yang pertama karena gue ngerasain gue pakai tiap hari, apalagi waktu gue PP Bekasi Puri itu, wah gila. Hal utama yang paling gue keluhkan adalah panasnya. Ini motor tuh mesinnya cepet banget panas. Kayak misal lu pakai sebentar aja paling kayak 5 menit juga itu udah panas mesinnya. Apalagi waktu itu gue pakai buat Bekasi ke Puri. Jaraknya itu 40 kilo dan belum lagi kalau macet. Itu panas banget. Kayak gue udah pakai celana panjang, pakai jeans, terus gue berasa masih panas banget itu. Kan kaki gue di samping mesinnya itu, aduh, gila panas banget. Terus gue juga udah tanya ke montirnya Benelli, dan emang karakter mesinnya emang seperti itu, panas gitu. Terus keresahan gue yang kedua adalah susah parkir. Karena semenjak gue pakai motor Benelli ini kayak jadi gue mau parkir di mana-mana tuh ribet gitu loh. Karena pertama itu bodinya terlalu panjang. Kayak misal gue taruh di parkiran mall yang sempit-sempit gitu, pasti apa ya, bagian belakangnya tuh menjulang keluar gitu loh. Jadi rawan banget kena senggol. Ini aja gue udah pernah kena senggol. Waktu itu gue taruh di satu gedung itulah, gue lupa di mana, di Jaksel. Itu padahal gue itu nggak terlalu keluar gitu loh. Gue udah sengaja parkirnya agak serong, lo ngerti kan? Agak serong supaya nggak terlalu nontot keluar gitu loh. Tapi tetap aja pas gue balik, gue tinggal bentar doang. Gue cuma tinggal bentar doang. Pas gue balik itu lampu spion lampu belakang itu udah patah. Kayaknya kena seruduk orang dari belakang. Lampu belakangnya patah, ya udah. Akhirnya bolong tuh lampu belakangnya. Dan itu juga lampu sennya juga udah diganti lampu variasi sama lampu belakangnya. Karena pemilik sebelumnya juga bilang lampu sennya tuh rawan patah dan lampu belakangnya juga rawan patah gitu. Dan temen aja, temen gue punya Benelli juga, dia bilang emang rawan patah. Dia bahkan udah patah kemarin lampu sennya. Terus dia nanya-nanya ke gue, sen gue beli di mana ya. Itu sih susah parkir. Terus juga kalau misalnya kalian di pinggir jalan gitu, kayak gue kan suka makan pinggir jalan juga, itu juga ribet. Karena itu dia, karena terlalu panjang gue ngeri kena seruduk lagi, gue udah trauma gitu loh. Jadi itu salah satu PR gitu loh. Gue mau kemana-mana gue harus nyari parkir yang bener-bener yang proper menurut gue. Karena sayang aja gitu loh, motor udah bagus-bagus ya nanti kena seruduk lagi, aduh. Terus yang ketiga itu radius putarnya ya, karena panjang juga kan. Radius putarnya tuh wah susah banget lo kalau mau muter, itu susah banget. Nah ini juga nyambung ke yang kedua tadi, keresahan susah parkir. Kalau lu parkir di mall yang ya parkiran lu motor lu tau lah kan, kadang-kadang sempit-sempit banget. Lu mau muter tuh susah banget. Kayak lu nggak bisa sekali putar, lu harus mundur lagi. Pokoknya kalau yang radius putarnya kecil tuh ya lu harus PR lah muternya. Terus juga kalau misalnya mau putar balik itu juga PR banget. Nah jadi semenjak punya motor ini ya, gue kalau misalnya parkir ya gue nyari tempat mall yang oke gitu, tempat parkirnya kayak SMB itu gue bisa parkir di lobinya. Padahal kan ini motor 200 cc kan, tapi ya udah lu pede aja masuk aja. Karena mungkin suaranya gede juga kan, orang juga nggak ngeliat itu motor berapa cc. Jadi ya udah gue dibiarin masuk aja. Nah gue paling demen kalau parkir di mall kayak gitu, kayak di SMB kan ada lobby parkir sendiri di Sumarekon Bekasi. Jadi biasanya gue kalau ke SMB ya parkirnya langsung di lobby gitu. Cuma ya minusnya lu harus bayar senilai parkiran mobil. Cuma ya nggak apa-apa lah, daripada motor lu kenapa-napa. Terus yang keempat itu build quality-nya. Entah kenapa ya, gue ngerasa ini motor build quality-nya agak kurang. Yang tadi yang gue udah sebutin, lampu sennya tuh gampang patah. Terus juga ini spion gue tuh apa ya? Karena ini motor terlalu geter banget gitu loh.
bodinya tuh getar banget. Terus mungkin karena saking getarnya itu baut di spionnya tuh suka longgar. Nah kadang-kadang udah gue kencengin longgar lagi, tanpa gue sadar ya bautnya hilang. Jadi ya spionnya kayak muter gitu loh, nggak kenceng lagi, nggak bisa. Lu mau bongkar juga nggak bisa, itu harus beli ganti baru. Gue udah tanya ke dealer juga, itu nggak bisa diapa-apain spionnya. Jadi ya menurut gue build quality-nya agak kurang. Terus juga gue pernah juga kena seruduk dari belakang, kena mobil. Kayak mobilnya gue lagi jalan macet-macetan, ya mobilnya nyeruduk gue gitu dari belakang. Terus patah spakbornya, ada patahan kecil. Ya udah jadi belakangnya tuh spakbornya sompel gitu. Jadi ya mau nggak mau kemarin ya salah satu ngatasinnya ya dikikis. Jadi supaya kayak kelihatan sempurna lagi. Karena kalau misalnya mau diganti ya mau nggak mau harus ganti itunya semua, satu spakbornya. Gue udah tanya ke dealer juga. Itu salah satu caranya. Yang kelima itu suka mentok. Apalagi kalau misalnya lu boncengan sama orang yang berat badannya agak over ya. Wah, siap-siap aja motor lu mentok mulu. Kayak gue, kadang-kadang gue sama pacar gue yang berat badan juga nggak terlalu berat, kadang-kadang bisa mentok. Ya jadi akhirnya salah satu caranya adalah ya shocknya dikerasin. Mungkin karena terlalu empuk juga ya. Jadi ya kadang-kadang suka mentok. Entah mentok spakbor belakang ke bannya, entah mentok yang ini mesinnya itu. Kalau misalnya lu lewat jalan jelek itu kadang-kadang bisa mentok juga. Kalau lu lewat lubang yang terlalu dalam juga bisa mentok. Jadi ya itu mentoknya karena mentok mesin sama mentok spakbor. Kalau mentok spakbor sih sekarang udah nggak terlalu, karena tadi udah gua kerasin spakbornya. Jadi suspensinya tuh nggak terlalu main banget, nggak terlalu empuk, dan jadi lebih pas sih menurut gua. Terus yang keenam mungkin ya, tapi ya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu masalah juga. Cuma ya yang gua rasa suara knalpotnya tuh agak cempreng kalau RPM-nya tuh rada tinggi. Ya motornya udah gagah gede, tapi waktu gua gas RPM tinggi tuh ya agak cempreng. Ya mungkin ya karena satu silinder masih mungkin ya. Tapi ya udah. Dan yang ketujuh, ini motor nggak bisa dibawa kenceng. Gue udah pernah coba, itu top speednya cuma 100 km per jam. Gue nggak tahu, mungkin teman-teman yang punya Benelli bisa komen top speed kalian berapa. Gue udah coba, gue mentokin nggak bisa nambah lagi, cuma sampai 100 doang. Jadi ya ini motor emang ya mungkin untuk santai kali ya, nggak bisa buat ngebut-ngebut. Nah itu dia untuk kekurangannya ya. Untuk plusnya itu ya yang pertama, ini motor keren banget, gagah gitu loh. Dan secara nggak langsung kayak bisa naikin status sosial lu. Padahal ini motor tuh nggak semahal itu gitu loh. Lu sama PCX aja kayaknya masih mahalan PCX, sama Honda ADV mahalan Honda ADV gitu. Karena harga barunya aja OTR kalau nggak salah terakhir gue lihat tuh 36 sekian gitu, OTR Jakarta ya 36 sekian. Untuk harga yang seperti itu lu dapet motor yang kayak bisa dibilang baby Harley lah. Orang tuh kalau ngeliat motor gue pasti ngiranya Harley, kalau orang-orang awam ya Harley, kayak jadi langsung bahan omongan ya. Wih keren lu motornya. Terus juga pemilik sebelumnya juga bilang, wah lu pakai ini bisa gantiin mobil bro, kayak ya lebih dipandang lah. Apalagi kayak misalnya pekerjaan kalian misalnya sales gitu, kalian bawa motor ini ya kayak lebih meyakinkan lah, motornya keren ya. Secara nggak langsung sih bisa naikin status sosial ya. Terus juga yang gue alamin itu kalau misalnya di lampu merah, lu berhenti di lampu merah, itu semua orang bakal ngeliatin lo, semua mata bakal tertuju sama lo. Itu gue rasain, kayak apalagi ya kebanyakan sih kayak bapak-bapak gitu ya, karena kebanyakan bapak-bapak selera motornya kayak yang kayak gini, pada ngeliatin aja, oke, wes gila keren banget. Itu sih poin plusnya. Ya gue yakin kalau untuk masalah desain segala macam ini udah gagah banget sih. Lu nggak usah apa-apain, turun dari dealer juga ini udah top lah. Terus yang kedua itu posisi ridingnya tuh enak gitu, nggak buat pegel. Pertama-tama waktu gue nyesuain, sebelumnya kan gue pakai Aerox, pas gue bawa motor ini kayak wah gila gede banget gitu loh, gede banget ini motor. Tapi setelah lama-lama kayak enak juga posisi ridingnya, nggak pegel, enjoy. Misalnya gue bawa jalan jauh juga Bekasi Puri gue nggak pegel. Ini motor emang cocok kalau misalnya buat touring sih, karena ya posisi ridingnya yang enak itu. Terus yang ketiga, karena ini motornya bannya gede mungkin ya, jadi misalnya kalau lewat jalan-jalan berlubang, jalan rusak itu nggak terlalu guncangnya tuh nggak terlalu berasa gitu. Pas gua pakai motor Benelli kayak enak banget, suspensinya enak,
kalau misalnya lewat jalan rusak guncangannya nggak terlalu berasa. Terus pas gue coba lagi kayak pakai motor Beat nyokap gue lewat jalan yang biasa gue lewat pakai Benelli, kayak loh kok seguncang ini gitu loh, maksudnya berasa banget bedanya. Jadi ya menurut gue wah gila, emang enak banget Benelli. Terus gue pernah juga coba pakai Aerox lagi karena Aeroxnya gue jual ke om gue. Terus sekali gue masih pakai Aeroxnya, gue ngerasa pakai Aerox lagi kok jadi kayak kecil banget, stangnya kecil. Terus juga kalau lewat jalan rusak kayak gitu, aduh PR banget, kayak berasa banget guncangannya. Kayak wah emang udah pas, gue udah terlalu nyaman sama Benelli sih. Riding experience-nya emang gak ada lawan sih menurut gue. Terus yang keempat, konsumsi BBM-nya ya. Menurut gue ini untuk motor gede kayak gini ya mungkin karena 200cc juga ya, konsumsi BBM-nya gak terlalu boros sih. Gue kurang lebih mungkin 130, 125 sampai 130 lah. Ya menurut gue itu masih oke untuk motor 200cc gitu loh. Karena sebelumnya gue pakai Aerox yang 155 juga itu gue dapet 135, 1:35. Jadi gue ngerasa ya perbedaannya nggak terlalu jauh. Apalagi ini motor tangkinya gede gitu. Jadi gue sekali ngisi cepet. Jadi nggak bolak-balik pom bensin mulu. Waktu gue pakai Aerox tuh berasa banget ya, karena tangki Aerox kan kecil kan, ya jadinya bolak-balik pom bensin mulu. Kalau pakai Benelli ini kan kalau nggak salah tangkinya itu 14 liter. Tapi ya biasa supaya gampang ngisinya ya udah gue sekali ngisi cepet. Jadi ya enak, nggak usah bolak-balik SPBU terus. Terus ya karena kompresi mesinnya ini rendah, jadi ya enaknya gue bisa isi Pertalite, gue nggak usah isi Pertamax gitu. Karena pernah gue isi Pertamax itu malah cepet panas, malah makin cepet panas. Setelah gue baca-baca, gue nemu forum di Facebook gitu, ya memang ada datanya gitu loh. Ini motor ini kompresinya rendah, jadi ya emang cocoknya pakai Pertalite. Bahkan kalau nggak salah, kalau bisa premium ya premium lu isi. Cuma ya sekarang kan premium nggak ada ya. Ya udah gue isi Pertalite, gue happy gitu loh. Terus yang kelima, ini motor kalau RPM-nya rendah, itu suaranya ganteng banget, bener-bener kayak Harley. Apalagi kalau misalnya lu geber tipis-tipis, wah gila itu berasa Harley banget. Apalagi lu geber tipis-tipis itu di ruangan yang bergema, kayak misalnya di bawah underpass atau enggak di basement mall, wah suaranya menggelegar. Terus ini knalpotnya tuh kayak seolah-olah tuh kayak dua, karena ya secara visual tuh kayak knalpotnya ada dua gitu, cuma sebenarnya itu cuma satu silinder. Jadi ya keren aja dilihat juga, knalpotnya dua gitu, padahal enggak, padahal cuma satu silinder, cuma tempat pembuangannya aja dua. Terus yang terakhir mungkin ya ini udah ada indikator bensinnya, karena setahu gue banyak motor-motor yang tipe begini tuh nggak ada indikator bensin. Apalagi nggak usah jauh-jauh deh, tipe di atasnya ini Benelli PE Pentagonian Eagle itu setahu gue nggak ada indikator bensinnya. Jadi ya udah ada indikator bensinnya ya menurut gue udah oke lah. Nah itu dia plus minus dari Benelli EV ini ya, Moto BEV ini. Nah untuk pengalaman terparah gue pakai Benelli ini, problem yang pernah gue alamin itu waktu itu pernah olinya tuh bocor. Setelah gue selidikin ternyata gue dari lihat tempat lubang olinya tuh udah rapet, terus juga nggak ada kayak kebolongan gitu. Gue udah coba ganti oli tapi masih bocor juga, pokoknya udah dicek lah segala macam. Ternyata ya mau nggak mau harus dibongkar ini, bongkar mesinnya. Dan ternyata setelah dibongkar ketahuan lah penyebabnya tuh packingnya pecah. Terus ya udah gue langsung gantinya juga nggak terlalu lama kok itu, dan harganya juga nggak mahal. Harga packingnya mah murah, cuma ya kemarin gede di jasanya aja, itu juga kayak gitu nggak nyampe berapa ya, 300 ribuan something lah. Dan itu gue ganti di Benelli yang ada di Pecenongan, karena di situ Benelli-nya yang paling lengkap spare part-nya. Sebelumnya gue kalau misalnya di Benelli yang lain tuh kayak gue ngeliat tempatnya kecil gitu loh, kayak yang di Bekasi contohnya, itu tempat servisnya tuh kayak cuma di emperan gitu doang, jadi kecil banget. Dan gue ngerasa ya untuk spare partnya nggak akan lengkap. Dan juga gue waktu kesana diarahinnya ke Pecenongan langsung, Benelli pusat.
Dan untung sampai sana barangnya ada. Ya mungkin ini juga salah satu concern ya. Misalnya kalian yang mau beli Benelli ini lagi menimbang-nimbang ya, kalau misalnya kalian tinggal di daerah selain Jabodetabek ya, menurut gue sih ya agak riskan ya kalau misalnya kalian beli motor kayak gini, karena motornya barangnya kan bisa dibilang agak langka ya, masih sedikit gitu loh. Jadi supply barang-barang spare partnya tuh nggak sebanyak motor Honda, Yamaha dan lain sebagainya. Jadi ya kalian harus pertimbangin masalah kayak gitu. Misalnya ada spare part yang problem ya mau nggak mau kan harus inden biasanya kan. Itu sih. Kalau misalnya kalian yang tinggal di Jabodetabek ya nggak ada masalah. Selama kalian tinggal di Jabodetabek, menurut gua mau motor kalian, kendaraan kalian seunik apapun ya masih aman, karena banyak, kalau misalnya mau cari spare part ya banyak di Jabodetabek ini gitu loh. Ya itu sih kalau misalnya untuk problem terbesar. Selebihnya ya untuk maintenance ya, untuk lainnya sih standar ya, ganti oli segala macem ya standar lah menurut gua. Dan biaya servisnya juga nggak mahal kok. Ya overall gue suka banget sama motornya. Gue nggak nyesel tukar dari Aerox ke Benelli ini, karena ya sebagai motor menurut gue udah nyaman banget. Dan menurut gue ini motor laki banget gitu loh. Gue berasa ya makin pede aja bawa motor ini, dan motornya juga enak. Jadi ya overall gue suka sih. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya ya setiap motor ada plus minusnya lah. Dan juga dengan harga yang menurut gue itu murah banget sih, worth it banget. Jadi ya untuk motor harga di bawah 40 juta dengan spesifikasi dan penampilan yang seperti ini menurut gue udah sangat worth it. Jadi ya menurut gue kalau misalnya teman-teman mau cari motor klasik yang berpenampilan klasik ya, atau enggak yang model-model Harley kayak gue sih, target marketnya tuh yang kayak pengen motor Harley tapi ya belum kesampaian lah, belum sampai sana, dan suatu saat mungkin akan kesana, amin. Ya untuk sementara ini ya solusinya ya Benelli ini, karena ya secara looks mirip-mirip, suara juga oke, penampilan oke, dan posisi riding oke ya. Ini solusi terbaik gitu loh untuk kaum muda yang pengen punya Harley tapi ya belum waktunya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.